Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian dan juga untuk Bung James. Perkenalkan, nama saya Mariani Alexandra dari Program Studi Arkeologi 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan segelintir dari pemikiran saya mengenai paham monoteisme dan politeisme dalam sudut pandang filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul kontradiksi normatif Trinitas dalam polemik monoteisme dan juga politeisme. Sebenarnya latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini itu lebih ke pengalaman pribadi ya. Jadi seringkali saya bertanya-tanya mengenai konsep Trinitas dalam paham monoteisme dan politeisme. Di sini saya mengangkat studi kasusnya itu dalam kepercayaan Hindu dan juga Kristen gitu, di mana mereka masing-masing sama-sama memiliki konsep Trinitas. Namun mengapa agama Kristen ini berujung dan berakhir menjadi sebuah agama yang menganut paham monoteisme, sementara Hindu berakhir menjadi agama yang menganut paham politeisme. Nah, dari sinilah muncul ide memberikan judul atau membuat judul kontradiksi normatif Trinitas dalam polemik monoteisme versus politeisme. Mengapa? Karena kita tahu ya, secara literal itu normatif itu merupakan kata yang mengacu kepada loyalitas atau kesetiaan seseorang terhadap suatu kaidah yang berlaku di lingkungannya gitu. Jadi ketika seseorang berpikir secara normatif, otomatis mereka akan berpikir sesuai dengan pedoman yang dimilikinya, sesuai konsep kepercayaan yang mereka miliki. Maka dari itu muncullah judul ini, seperti itu. Nah, karena kita akan membahas kedua hal tersebut melalui perspektif filsafat, berarti kita juga harus mengetahui nih sebenarnya apa sih filsafat itu. Jadi secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philo yang berarti cinta dan juga sophia yang berarti kebijaksanaan. Berarti secara harfiah, filsafat ini diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Namun selain cinta, philo juga memiliki arti lain, yaitu sahabat. Jadi dalam bahasa Yunani, cinta dapat digolongkan lagi nih ke dalam beberapa terminologi yang mandiri dan independen, mulai dari philo, agape, eros, dan storge. Philo ini sendiri merupakan cinta dan kasih sayang kita berikan sebagai seorang sahabat, sedangkan agape merupakan kasih tanpa pamrih, tanpa peduli, dan tanpa perhitungan kepada siapapun. Nah, agape juga seringkali disebut sebagai cinta tulus tanpa syarat atau unconditionally. Nah, kemudian eros itu merupakan kasih asmara antara lelaki dan perempuan yang seringkali dipenuhi dan mengandung nafsi birahi. Sementara storge merupakan kasih mesra antara orang tua kepada anaknya, begitu pula sebaliknya. Nah, berdasarkan apa yang telah saya pelajari di kelas PFM 1 bersama Bung James, agape, eros, dan storge ini ternyata merupakan kasih dan cinta yang lebih mementingkan ego seseorang yang dicintai tanpa memikirkan bagaimana orang yang mencintai. Sedangkan philo merupakan definisi cinta yang umum dan berlaku secara universal. Nah, lalu mengapa pada akhirnya philo yang ditunjuk untuk mendefinisikan filsafat? Karena pada hakikatnya dalam sebuah persahabatan ada hal-hal yang dapat dinegasikan tetapi tetap mendapatkan afirmasi. Seperti yang telah dikatakan bahwa philo adalah cinta dan kasih kepada sahabat. Dalam persahabatan ada beberapa hal dan nilai-nilai yang dapat dikompromikan. Ketika kita hidup berdampingan dengan nilai-nilai, tidak serta-merta nilai-nilai tersebut menjadi sesuatu hal yang absolut. Jadi dengan kata lain, kita terbuka bahwa kebenaran akan sesuatu hal ini akan salah jika ada hal lain yang dapat membuktikannya. Contohnya, semua bebek berwarna hitam. Pernyataan tersebut benar sampai akhirnya muncul spesies bebek berwarna putih. Jadi, secara tidak langsung, filsafat mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menjustifikasi kebenaran dan menganggap kebenaran tersebut sebagai kebenaran tunggal dan absolut. Filsafat ialah soal memberikan pertanyaan yang mendalam dan bukan untuk mencari jawaban terbagus. Filsafat ini menjadi sebuah usaha untuk mempertanyakan sebuah hal sampai ke akar dan kedalaman tertentu yang nantinya akan mengisi ketidakpastian pada celah yang ada di realitas manusia. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam filsafat yang ditekankan adalah sejauh apa resistensi atau ketahanan dan kedalaman manusia untuk mempertanyakan setiap hal yang ada di dalam realitas mereka, seperti itu.
Nah, sekarang kita beralih ke monoteisme. Nah, sebenarnya monoteisme itu apa sih? Jadi monoteisme itu merupakan paham di mana mereka mempercayai bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta yang satu, sempurna, dan tidak berubah. Jadi dengan kata lain, Tuhan yang tunggal merupakan entitas tertinggi. Nah, paham monoteisme ini dianut oleh agama-agama Semit seperti agama Yahudi, Kristen atau Katolik, dan juga Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep Trinitas dalam Kristen. Jadi, Trinitas Satu Tritunggal merupakan keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada 3 unsur yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada Putra Yesus sebagai penyelamat yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Dan yang ketiga ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang menghibur dan menolong setiap persona umat manusia. Pemahaman lebih mudah dalam konsep Trinitas di dalam agama Kristen kurang lebih seperti ini. Trinitas ini seperti satu oknum yang memiliki 3 kepribadian atau 3 peran. Jadi hal ini dapat dianalogikan seperti ini. Jika ada seorang ibu, di dalam sebuah rumah ia akan menjadi ibu rumah tangga, namun di dalam pekerjaannya, di dalam sekolah ia akan menjadi seorang ibu guru, namun di dalam gereja ia akan menjadi seorang pendeta, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke politeisme. Secara etimologis, politeisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan theos yang berarti Tuhan. Dengan demikian, politeisme merupakan kepercayaan terhadap lebih dari satu Tuhan atau banyak dewa. Menurut Jurnal Sejarah Perkembangan Agama dan Konsep Ketuhanan dalam Masyarakat dari Masa ke Masa, para dewa telah memiliki nama sendiri dengan tugasnya masing-masing. Jadi setiap dewa diberikan personifikasi dari kekuatan alam yang akan merepresentasikan kepribadian yang jelas. Misalnya, dewa yang memiliki tugas menerangi alam, ada Syammas dalam agama Babilonia, Adara dalam agama Mesir kuno, Surya dalam agama Weda Purba, dan Mitra dalam agama Persia kuno. Seorang filsuf dari Kolopon, yaitu Xenophanes, pernah berkata seperti ini. Jika bangsa Ethiopia disuruh menggambarkan Tuhannya, maka Tuhannya itu akan berkulit hitam dengan hidung pesek. Jika bangsa Tracia disuruh menggambarkan Tuhannya, maka akan dihasilkan Tuhan yang berambut pirang dengan bermata biru. Bahkan jika kuda dan sapi bisa menggambar, maka mereka akan menggambarkan Tuhannya mirip kuda dan sapi juga. Nah, perkataan Xenophanes ini dapat dibuktikan dari penggambaran dewa-dewa yang ada sekarang. Misalnya, Chong Li Quan yang merupakan dewa tertua kedua dalam 8 dewa di dalam kebudayaan Tiongkok, dan juga dewa Zeus yang merupakan dewa petir. Nah, secara tidak langsung, statement yang dikemukakan oleh Xenophanes ini mengatakan bahwa penggambaran Tuhan dalam paham politeisme merupakan proyeksi manusia yang ada di alam empiris mereka. Dan ini berhubungan dengan skeptisme yang dikemukakan oleh David Hume. Jadi, Hume waktu itu pernah mengatakan bahwa the theory that we do not have any knowledge or almost no knowledge, we cannot be completely certain that practically any of our beliefs are true. Maksudnya adalah manusia ini sesungguhnya nggak pernah memiliki ilmu pengetahuan yang utuh terhadap sesuatu hal, sehingga mereka ini tidak dapat mengklaim bahwa kepercayaan atau keimanan yang mereka miliki sesungguhnya memiliki kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak gitu. Hume juga berkeyakinan bahwa the source of knowledge is experience gitu, dan gak ada yang namanya ide bawaan. Tentunya ungkapan ini akan sangat bertentangan dengan paham rasionalisme yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran tidak perlu melalui pengalaman indrawi, cukup berdasarkan rasio manusia saja. Nah, kemudian apa sih korelasi dari semua ini gitu? Tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana Xenophanes memberikan contoh adanya diferensiasi penggambaran dewa di setiap wilayah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat mengasumsikan nih bahwa kala itu memang manusia tidak memiliki experience yang empiris yang dikatakan Hume untuk membuktikan hal-hal yang di luar nalar. Jadi manusia memutuskan untuk memproyeksikan kekuatan alam atau adikodrati pada alam empiris, pada alam kehidupan manusia, seperti itu. Dan sekarang kita beralih ke Trinitas dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu ini sendiri seringkali disebutnya itu Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma ini merupakan personifikasi yang menciptakan alam semesta, Wisnu merupakan personifikasi yang memelihara dan melindungi alam semesta, sementara Siwa merupakan personifikasi yang menghancurkan alam semesta.
Nah, pembagian perkembangan agama di India ini sebelum Hindu Trimurti ternyata ada beberapa pembagian lagi ya. Yang pertama itu ada zaman Weda Purba, di mana dewa utama mereka merupakan dewa Indra sebagai dewa perang. Lalu ada zaman Brahmana, di mana semua aspek kehidupan harus melalui upacara yang dipimpin oleh kaum Brahma. Lalu ada zaman Upanishad, di mana di zaman tersebut berkembang pemikiran filsafat. Dan juga ada zaman Buddha, barulah masuk agama Trimurti, seperti itu. Nah, agama Hindu Trimurti ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah reformasi dari agama Weda Purba, karena ketika agama Buddha berkembang, agama Weda Purba kala itu merasa terdesak sehingga para pemikir agamanya mulai mereformasi secara literal. Mereka benar-benar mengganti kedudukan dewa-dewa utamanya yang tadinya Indra diganti menjadi Trimurti mulai dari tahun 300 sebelum Masehi sampai sekarang. Nah, sebenarnya latar belakang lain mengapa ada reformasi agama Weda Purba adalah kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat akan dunia mereka kala itu. Jadi memang di zaman tersebut orang Arya ketika sudah menetap di India, mereka sudah tidak memerlukan berperang lagi, dan mereka merasa tidak memerlukan dewa Indra sebagai dewa utama mereka yang memang notabene merupakan dewa perang kala itu. Dan ketika pemuka agama terdesak oleh keberadaan dan perkembangan agama Buddha, mereka berpikir bahwa perlu ada konsep utama yang merangkum penciptaan, perusakan, dan kesejahteraan sebagaimana disaksikan oleh manusia terhadap alam kehidupan mereka. Jadi mereka berpikir ada 3 kekuatan utama yang kemudian akan dipersonifikasikan sebagai Brahma, Siwa, dan Wisnu, seperti itu. Nah, karena kita membahas hal ini melalui sudut pandang filsafat, secara tidak langsung kita juga harus mengetahui nih, sistematika dalam filsafat mana yang memiliki korelasi terhadap tema yang dibawakan. Menurut saya, ada 2 sistematika dalam filsafat yang memiliki korelasi yang cukup besar dalam tema yang saya bawakan, yaitu ontologi dan epistemologi. Sebenarnya ada 3, satu lagi yaitu aksiologi, tapi menurut saya 2 sistematika inilah yang memiliki korelasi besar dalam tema yang saya angkat. Jadi ontologi itu sebenarnya merupakan sistematika dalam filsafat yang bekerja dalam mempertanyakan hakikat yang ada. Jadi ontologi akan berbicara mengenai being atau ada atau substansi dari being itu sendiri. Ontologi ini terbagi menjadi 2, yaitu physical dan metaphysical. Physical ini merupakan hal yang dapat ditangkap secara sensorik melalui panca indera kita, panca indera manusia. Sementara metaphysical membahas mengenai hakikat yang sifatnya inkonkret gitu, seperti ide, gagasan, dan juga kepercayaan. Jadi dengan kacamata ontologis kita dapat mengetahui bahwa substansi dari manusia ialah gagasan yang sifatnya inkonkret, seperti itu. Dan untuk epistemologi sendiri ini membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Dalam epistemologi kita akan mempertanyakan bagaimana sih kita dapat mengetahui sesuatu hal. How do I know things gitu. Secara etimologi, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang memiliki arti tentang pengetahuan. Terdapat 2 cara yang dapat manusia lakukan untuk mengetahui sebuah pengetahuan. Yang pertama itu adalah rasio dan yang kedua adalah empirisme. Rasio ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari akal budi manusia sebagai sebuah pemahaman. Dalam hal ini ada yang dinamakan analitik a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori ini diyakini sudah ada di dalam rasional manusia. Salah satunya itu adalah matematika yang disebut sebagai ilmu murni yang sifatnya a priori dan dia tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh, tetapi kita hanya tahu nih bahwa dia benar ketika kita akan memanifestasikannya ke dalam a posteriori, ke dalam perkara-perkara khusus yang nantinya akan kita terapkan pula dalam pengalaman empirik kita. Jadi untuk mengetahui bagaimana kita tahu tentang sesuatu hal, kita harus menggabungkan rasionalisme dengan empirisme. Karena pada dasarnya rasio tidak bisa bekerja sendiri. Begitu pula dengan empirisme tidak dapat bekerja sendiri untuk mengkonstruksikan realitas manusia. Jadi jika rasio merupakan pengetahuan yang diperoleh dari akal budi, maka empirisme adalah suatu pengetahuan yang ditangkap menggunakan panca indera manusia berdasarkan empirical experience gitu. Jadi pengalaman indrawi melalui panca indera kita, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba atau pengecap. Dan menurut saya ini berhubungan dengan gagasan yang disampaikan oleh David Hume itu. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga jadi sempat bertanya-tanya nih, sebenarnya kenapa sih harus ada konsep trinitas seperti itu?
Dan di kelas PFPM 1 yang diampu oleh Bung James, kala itu Bung James pernah bilang seperti ini. Keesaan merupakan bentuk kerinduan manusia dari sebuah kepastian. Mengapa sih manusia ini craving for kepastian gitu kan? Karena pada dasarnya ini kita sebagai manusia kita harus mengakui ya bahwa kita nih banyak gak taunya gitu. Kita sebagai manusia sedikit hal yang kita tahu di dalam dunia ini. Dan terkadang kita seringkali menempatkan Tuhan sebagai jawabannya gitu. Jadi Tuhan ini akan ditempatkan oleh manusia untuk mengisi celah ketidakpastian di dalam diri kita, seperti itu. Nah, disinilah muncul pertanyaan, jadi mengapa? Why gitu kan? Jadi mengapa kedua agama ini memiliki konsep trinitas yang sama tetapi berujung menganut paham yang berbeda gitu. Yang satu monoteisme, yang satu lagi politeisme. Jadi secara tinjauan historis yang telah saya jelaskan tadi, sebenarnya sudah jelas ya konsep dan pemahaman kepercayaan Trinitas dalam agama Hindu dan Kristen sudah jelas berbeda. Jadi dalam Kristen itu Trinitas merupakan satu oknum yang memiliki 3 kepribadian yang menjadi satu kesatuan, sementara dalam Hindu Trinitas ini merupakan 3 personifikasi yang memiliki egalitas dalam kedudukannya. Di dalam kelas PFPM juga Bung sempat menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa memang agama politeisme ini merupakan agama yang imanen gitu, bukan agama yang sifatnya transenden. Jadi agama mereka akan masuk ke dalam realitas kehidupan yang mana in any situation mereka dapat menemukan kepribadian Tuhannya, sementara di dalam monoteisme mereka ini memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sementara hal ini bertentangan dengan paham politeisme yang mana segala sesuatu ada Tuhannya gitu. Jadi in any situation mereka dapat menemukan Tuhan mereka. Sementara monoteisme tidak berangkat dari segala sesuatu ada Tuhannya atau enggak, karena di dalam monoteisme berkeyakinan atau memiliki pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari pribadi pencipta, seperti itu. Nah, namun terlepas dari hal tersebut, kembali lagi bahwa manusia memang membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk hal yang tidak memiliki jawaban yang pasti, manusia ini seringkali menempatkan Tuhan sebagai jawaban dari hal tersebut untuk melengkapi celah ketidakpastian di dalam kehidupan mereka, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bung James karena telah memberikan banyak ilmu dan juga telah memberikan banyak pencerahan serta klarifikasi mengenai studi ilmu filsafat ini. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga terima kasih Bung James, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.